Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa wassalatu wassalamu ala ajmain amma ba'du. Jadi teman-teman sekalian, setelah bergabung di dalam Zoom pada kajian kali ini, eh, segala puji kita memberikan dan aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, untuk teman-teman sekalian, kita mulai dengan sebelum akan mengadakan sesi, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Eh, Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh lanjutan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Rifki Abkori Naji SHMH CBLC dengan tema akad-akad dasar dalam keuangan syariah. Kepada Pak Rifki disilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam rangka lanjutan kajian tentang akad-akad dasar. Semoga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan pada kesempatan kali ini. Salawat beriring salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang akad-akad syariah, akad-akad dasar yang mana kemarin kita sudah membahas tentang qard, telah membahas juga tentang musyarakah dan mudharabah. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama, akad yang berbasis jual beli, yang mana di situ ada akad murabahah, kemudian ada akad salam, ada akad istisna, dan ada akad sor. Selanjutnya ada akad berbasis jasa ataupun sewa, di mana ada akad ijarah, ada akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, kemudian ada ijarah mausufah fi zimmah atau IMFZ, dan juga akad ju'alah. Dan selanjutnya juga ada akad-akad lain seperti wakalah dan hawalah. Dan materi terakhir akan ditutup dengan akad hibah. Oke, kita langsung masuk pada akad yang pertama, yaitu akad murabahah. Ya, akad murabahah
bisa dikatakan sebagai akad yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, nanti kalau prakteknya akan diulas lebih lanjut produknya seperti apa. Nami, namun ya terkait dengan akad murabahah ini bisa dikatakan sebagai akad yang sudah masyhur ya di telinga kita. Terutama mungkin untuk teman-teman yang persiapan kompre ini udah semester 7, nah pasti udah sering banget nih dengar akad murabahah. Apa sih yang dimaksud dengan akad murabahah? Jadi akad murabahah adalah akad jual beli. Nah, oke. Poin pertamanya adalah murabahah ini jual beli terhadap suatu barang di mana penjual menegaskan harga beli kepada pembeli. Oke, jual beli, tapi penjualnya ini menegaskan atau menyatakan harga beli barang tersebut, gitu. Kemudian dia menyebutkan harga jualnya sehingga beli mengetahui berapa laba yang diambil oleh penjual. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, kalau berbicara murabahah, poin pentingnya yang pertama dijual beli, kemudian di penegasan harga beli, penegasan laba. Pembeli mengetahui berapa laba yang diambil oleh penjual. Oke, sebagai contoh, misalnya jual beli motor, ya. Saya menjual motor kepada Salma. Oke, saya jual motor. Tapi sebelum saya jual, saya mengatakan, saya beli motor ini harganya 12 juta. Saya jual ke Anda 14 juta. Nah, maka pembeli tahu tuh, saya ngambil untungnya adalah 2 juta. Nah, itu yang disebut dengan murabahah, di mana pembeli mengetahui laba yang diambil oleh penjual. Itu adalah murabahah. Jadi, sudah terlihat ya, bedanya antara murabahah dengan jual beli biasa. Kalau kita jual beli biasa seperti ke warung, langsung aja beli mie, Indomie, berapa harganya? 3.000. Nah, kita nggak tahu tuh berapa eh, keuntungan yang diambil oleh penjual. Nah, bedanya dengan murabahah, kalau murabahah pembeli mengetahui berapa keuntungan yang diambil oleh penjual. Nah, kalau kita menanyakan apa saja landasan hukum ataupun ketentuan murabahah bisa lihat di mana? Teman-teman bisa lihat fatwa-fatwa DSN berikut. Bisa dilihat apa saja ketentuan dan fatwa nomor 4, ketentuan dan fatwa nomor 13, nomor 16, 17, 14, dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya kita lihat ada skema ya ataupun akad ya, akad skema akad dalam akad murabahah. Nah, ini contohnya misalnya di bank. Tahapan yang pertama, teman-teman, nasabah membutuhkan barang. Itu clue yang pertama. Nasabah butuh suatu barang. Tapi nasabah nggak punya duit ataupun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli cash barang tersebut. Oke. Maka dari itu, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembelian barang. Ya. Asumsi kita misalnya adalah motor ya. Nasabah mau membeli motor, tapi tidak punya uang untuk beli secara cash. Maka dari itu, datang ke perbankan untuk memohon pembelian barang. Nah, nasabah memberitahukan nih, dia butuh motor seperti apa. Keterangan terkait motor tersebut sudah dijelaskan. Misalnya motor warna merah, motor warna biru, ya gitu ya. Spesifikasinya apa, mereknya apa, dan lain sebagainya disebutkan oleh nasabah. Maka bank memberikan wakalah. Nanti wakalah kita bahas juga. Tapi ini sebagai contoh aja. Bank memberikan wakalah atau memberikan kuasa kepada nasabah ini untuk membeli motor atas nama bank. Oke? Nah, diberikanlah kuasa tersebut kepada nasabah. Ini tahapan kedua. Ini tahapan pertama tadi ya. Mengajukan permohonan kepada bank. Bank misalnya sudah Bank ACC, sudah mengokekan, maka terjadilah akad wakalah. Ya, akad wakalah di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli motor ini ke dealer. Nah, maka tahapan ketiga, nasabah datang ke dealer untuk membeli motor atas nama bank. Oke? Nah, setelah dilakukan pembelian, maka bank
maka bank telah mendapatkan motor tersebut. Motor ini sudah menjadi milik bank. Motor tersebut kemudian diserahkan kepada nasabah atas nama bank, kemudian dilakukanlah akad murabahah. Nah, ini bisa paralel ya. Dalam arti ketika sudah dibeli, sudah menjadi milik bank, maka nasabah melakukan akad murabahah. Akad murabahahnya adalah pembelian motor yang tadi diinginkan oleh nasabah. Pertanyaannya, apakah disebutkan? Ya, disebutkan. Jadi bank tadi menyebutkan harga pembelian motor, ya, motor ini disebutkan tadi harganya ketika datang ke dealer, berikut biaya-biaya yang timbul akibat pembelian, dan bank juga menyebutkan margin keuntungan yang diambil oleh bank. Jadi misalnya tadi beli motor harga 12 juta, nanti bank menjual dengan akad murabahah sebesar 14 juta. Nasabah tahu berapa keuntungan yang diambil oleh bank, yaitu 2 juta rupiah. Nah, ini adalah skema akad dalam murabahah yang biasa terjadi di lembaga keuangan syariah. Ya. Bisa motor objeknya, bisa rumah maupun barang-barang lain itu bisa menggunakan akad murabahah. Apakah bisa tanpa wakalah? Jawabannya bisa. Jadi langsung saja bank yang komunikasi dengan dealer, misalnya di telepon atau sudah ada kerjasama. Jadi bank tidak usah wakalah, langsung aja ketika nasabah melakukan permohonan pembelian, bank langsung mengkonfirmasi kepada dealer. Oke. Nanti dealer langsung meng-ACC, sudah dibeli motor tersebut, langsung dikirim kepada nasabah sekaligus melaksanakan akad murabahah ya secara paralel tadi. Yang penting barangnya sudah dibeli dulu oleh bank. Itu adalah keharusan sebelum dilakukan akad murabahah. Oke, itu adalah skema akad murabahah yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Tapi kalau murabahah biasa, misalnya antara individu dengan individu, ya cukup langsung aja barang yang telah dimiliki, disebutkan harga belinya, kemudian disebutkan harga jualnya, sehingga pembeli mengetahui margin yang diambil oleh penjual. Gitu. Nah, sekarang kita masuk dalam akad salam. Nanti teman-teman kalau yang mau bertanya, silakan aja ya langsung di kolom chat ataupun raise hand. Nanti biar kita bisa langsung jawab sehingga tidak terlewat. Oke, kita langsung masuk pada akad salam. Nah, sebelum saya menjelaskan akad salam, teman-teman harus diketahui bahwa salam dan istisna ini sama-sama jual beli pesanan. Oke, clue-nya adalah sama-sama jual beli pesanan. Dalam arti pesan dulu, barang datang di kemudian hari. Ya, barangnya datang tidak saat itu juga. Misalnya, kita beli motor hari ini, maka motor akan datang 3-4 bulan yang akan datang. Atau misalnya kita beli beras hari ini, maka berasnya akan datang 3-4 bulan yang 3-4 bulan yang akan datang gitu. Yang membedakan antara salam dan istisna, dalam istisna si penjual memiliki keahlian khusus. Ya. Si penjual memiliki keahlian khusus yang bisa saja kalau bukan ke dia, maka tidak akan terjadi barang tersebut. Sebagai contoh, kalau salam ya, ini kita contoh salam dulu. Pemesanan beras kepada petani dengan jumlah yang diketahui dan waktu penyerahan yang disepakati, petani wajib mencari beras di tempat lain apabila hasil tani tidak sesuai dengan jumlah pesanan. Ini saya kasih contoh. Oh, ini salah nih. Oke. Ini penjual ya. Ini penjual, ini pembeli. Oke, penjual dan pembeli. Yang pertama, salah. Pembeli dan penjual. Sorry, ini pembeli. Kita kasih tulisan aja pembeli. Ini penjual. Oke. Penjual ini adalah petani. Oke. Nah, jadi pembeli membutuhkan beras sebanyak 5 kilogram.
Nah, ini si petani ini memiliki sawah, yang mana sawah ini diperkirakan kalau ditanami tumbuh-tumbuhan, ditanami padi bisa menghasilkan 5 kilogram beras. Ini asumsi saja ya. Maka si pembeli membeli kepada petani ini, membeli 5 kilogram beras ya, yang akan diambil 5 bulan yang akan datang. Ya, tanggal 5 pada 5 bulan yang akan datang. Oke, misalnya seharga 500.000. Oke. Nah, 500.000 ini diterima, dibayarkan secara cash, secara tunai pada saat akad dilakukan. Maka petani mendapatkan 500.000. Nah, 500.000 ini kemudian dibelilah pupuk, dibelilah padi dan lain sebagainya. Ditanami, oke, di tanah yang dia miliki, menghasilkan, misalnya menghasilkan 4,5 kg. Wah, kurang kan? Nah, ketika waktu penyerahan, misalnya tanggal 5 bulan setelah akad ini, petani wajib mencari dari tempat lain yang spesifikasinya sama dengan beras ini, gitu. Kalau misalnya ternyata 5,5, ya udah yang diserahkan hanya 5 kilogram. Berarti 5 5 si 0,5 kilogramnya menjadi hak petani. Tapi kalau misalnya 4,5 hasilnya, ya berarti dia harus, si petani wajib mencari di tempat lain. Apabila hasilnya cuma 5 kilogram, berarti seluruhnya diserahkan kepada pembeli. Nah, itu akad salam. Nah, kenapa ini akad salam? Karena memang tidak ada keahlian khusus untuk menciptakan barang tersebut. Ya, keahliannya hanya mengelola, gitu. Artinya berasnya tidak perlu disetting, tidak perlu dibuat gimana-gimana, cukup merawat padi dengan baik, dia punya keahlian merawat padi, jadilah beras. Gitu. Artinya tidak ada keunikan yang perlu dilakukan oleh penjual. Nah, eh, berbeda dengan istisna. Ya, misalnya kalau istisna sama, secara urutan sama. Jadi misalnya pembeli menginginkan, ya, menginginkan hmm, menginginkan lemari. Oke, menginginkan lemari 5 pintu, ya. Lemarinya bertingkat 5, kemudian bisa dibuka depan belakang, kanan kiri, bisa dibuka semua pintunya dari berbagai penjuru, kanan kiri, depan belakang. Nah, maka di sini penjual akan membuat, ya, membuat dulu lemari tersebut dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Perbedaannya adalah di sini penjual memiliki keahlian khusus, gitu. Yang mana bisa jadi kalau bukan ke penjual ini, pintu itu nggak ada, gitu. Custom, harus custom. Nah, mungkin teman-teman kalau baju, ya, di mana dia harus gabungan dari berbagai model, jadilah suatu baju, kita minta ke penjahit tertentu. Yang mana nggak bisa nih kalau kita cari di pasaran, perlu keahlian khusus dari penjual. Nah, itulah yang membedakan antara salam dengan istisna. Kemudian di sisi yang lain, di istisna ini pembayaran bisa tangguh, bisa cicil, bisa cash, terserah. Ya, terserah, tergantung kesepakatan. Kalau mau di cash ya boleh. Kalau mau dicicil nggak apa-apa juga. Ataupun mau dibayar langsung di akhir itu juga boleh. Itu yang terjadi di dalam akad istisna. Nah, kalau salam dari awal harus dibayar secara full, tidak boleh ada cicil maupun tangguh. Nah, gitu ya. Nah, eh, untuk fatwanya salam kita bisa lihat di fatwa nomor 71, sedangkan fatwa istisna kita bisa lihat di fatwa nomor 96. Nah, ini juga apa contoh istisna? Rumah. Di mana rumah misalnya kita bisa meminta tipe tertentu, model tertentu yang mana hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu juga. Nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang, gitu ya. Itu untuk salam dan istisna.
selanjutnya kita masuk kepada akad sorf. Nah, ini teman-teman perlu mengetahui juga, akad sorf itu bagian dari akad jual beli. Oke, akad sorf bagian dari jual beli, di mana satu pihak menukarkan kepada pihak lain mata uang yang berbeda. Itu adalah akad sorf. Kalau kita tukar uang, jenisnya beda, itu adalah akad sorf. Oke, jadi teman-teman misalnya punya rupiah, mau ke Amerika, maka menukarkan rupiah dengan dolar, itu sorf. Ya, nah bagaimana ketentuannya? Ketika kita melakukan penukaran akad sorf, maka tidak boleh tidak tunai. Tidak boleh tidak tunai, harus cash. Ya, kalau kita misalnya memberikan rupiah hari ini, pada dasarnya harus menerima dolar pada hari ini juga. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Sesuai dengan ketentuan di dalam hadis yang kita pahami semua. Ketika rumusnya ketika satu kelompok beda jenis, maka harus tunai. Ketika satu kelompok satu jenis, maka harus tunai dan sama. Nah, karena dolar dengan rupiah itu beda jenis tapi satu kelompok, sama-sama kelompok mata uang, maka syaratnya harus tunai. Oke, gitu. Nah, di sini ada ketentuan di dalam fatwa, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita melakukan jual beli mata uang, pada prinsipnya boleh dengan ketentuan berikut, tidak untuk spekulasi. Jadi mata uang itu tidak boleh untuk investasi. Ya, untung-untungan misalnya, oke, saya hari ini mau beli dolar karena rupiah lagi bagus, lagi tinggi, agar nanti ketika rupiah jeblok saya mendapatkan keuntungan. Nah, kalau untuk spekulasi seperti itu tidak boleh. Misalnya di dalam forex ya, kalau kalau kita bisa menghubungkan kepada praktek yang ada saat ini. Kemudian ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga atau simpanan ya. Jadi misalnya kalau untuk simpanan boleh. Misal teman-teman sudah berniat untuk ke Amerika gitu ya. Kemudian menukarkan lebih dulu nih karena takutnya kehabisan ataupun seperti apa ketika mepet-mepet, maka 1 bulan sebelum teman-teman berangkat ke Amerika sudah disiapkan dulu uangnya untuk berjaga-jaga ataupun untuk karena ada kebutuhan, karena pasti kalau di Amerika harus pakai dolar gitu kan. Maka dari itu siap-siap deh, daripada nanti H-1 H-2 tiba-tiba nggak ada yang bisa ditukerin, akhirnya kita kesulitan, ya lebih baik kita persiapan misalnya 2 minggu sebelum kita berangkat sudah melakukan penukaran terhadap dolar tersebut. Oke, kalau ini penukaran mata uang sejenis, maka harus secara tunai. Oke, yang tadi saya katakan, kalau dolar dengan rupiah, maka harus tunai, walaupun tidak sama nominalnya. Misalnya $1 dengan 16.000, kan angkanya nggak sama, tapi nggak apa-apa. Yang penting harus tunai. Tapi kalau jenisnya sama, antara rupiah dengan rupiah, maka harus sama. Nggak boleh misalnya 100.000 dengan 80.000. Nah, itu nggak boleh. Harus 100.000 dengan 100.000. Oke, apabila berbeda jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat hasilkan secara tunai. Oke, nah ini kalau ini berarti yang sejenis, maka harus tunai dan sama. Dan ini kalau misalnya berbeda jenis, maka harus tunai. Nah, itu ketentuan-ketentuan pertukaran mata uang asing di dalam fatwa DSN MUI. Oke, ini ada yang present, silakan. Naraisa, silakan. Ya Pak, izin bertanya. Oke. Jadi nilai apa nilai tukar mata uang asing itu harus Hmm. senilai gitu ya Pak? Jumlahnya itu harus senilai. Enggak harus senilai. Kalau jual beli mata uang asing ya, jadi misalnya $1 kan dia satu nih, sedangkan rupiah 16.000. Nah kan berbeda ya. Jadi nggak harus 1 banding 1 gitu, nggak. Boleh sesuai kesepakatan. Yang penting syaratnya cuma tunai. Kalau beda jenis.
kecuali sama jenis yaitu rupiah dengan rupiah. Nah, kalau rupiah dengan rupiah maka 1:1. Nah, sedangkan kalau berbeda jenis ya terserah, nggak harus sama gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Berarti untuk akad jual beli kita sudah selesaikan. Yang pertama akad jual beli murabahah, jual beli tapi penjual menyatakan harga beli dia, harga barangnya. Kemudian dia juga menyebutkan berapa margin atau keuntungan yang diambil. Itu murabahah. Yang kedua, salam dan istisna. Salam dan istisna sama-sama jual beli pesanan. Akad dulu, penyerahan barang di akhir. Bedanya kalau istisna penjual memiliki memiliki keahlian khusus gitu ya. Sedangkan kalau salam tidak. Salam harus dibayar cash, adapun istisna boleh cash, monggo mau tangguh juga bisa, mau cicil juga bisa. Itu untuk istisna. Yang terakhir akad sorf, yaitu pertukaran mata uang. Kalau mata uang satu jenis, syaratnya 2. Harus cash, harus sama. Misalnya rupiah sama rupiah, nominalnya harus sama. Nilainya harus sama. Tapi kalau beda jenis, misalnya rupiah dengan dolar, maka boleh berbeda. Contohnya tadi, misalnya dolar dengan rupiah. Rupiah 16.000, sedangkan dolar 1 dolar. Secara nilai beda, tapi diperbolehkan yang penting tunai. Gitu. Tidak boleh tangguh. Kalau tangguh maka akan menjadi riba yad atau riba nasa. Ya. Kalau misalnya di dalam yang satu jenis, misalnya rupiah dengan rupiah, ternyata beda nominalnya, maka menjadi riba fadl. Tapi kalau misalnya tidak tunai, maka menjadi riba yad juga atau riba nasa. Oke, kita setelah menyelesaikan tentang akad jual beli. Oke, sekarang kita masuk pada akad berbasis jasa atau sewa menyewa. Ijaroh itu bisa 2, teman-teman. Yang pertama, ijaroh terhadap barang, ada ijaroh terhadap tenaga. Oke. Ijaroh terhadap barang itu sewa. Kalau ijaroh terhadap tenaga itu jasa. Ya. Misalnya, saya menyewa mobil, berarti ijaroh terhadap barang, sewa barang. Tapi kalau misalnya saya meng-hire tukang untuk memperbaiki rumah, itu namanya ijaroh. Oke, hanya ketika saya menyewa mobil, berarti saya membayar fee atas manfaat dari barangnya. Nah, ini kita bisa lihat pengertian ijaroh ya, teman-teman sekalian, yaitu akad sewa menyewa antara mu'jir, pemilik sewa, dengan mustajir, penyewa, untuk mempertemukan manfaat dan mendapatkan ujroh, upah atau fee, baik manfaat barang maupun jasa. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, dalam ijaroh bisa berupa upah, bisa berupa fee. Kalau upah mungkin yang dimaksud kalau kita nyewa barang, maka si pemilik barang mendapatkan upah. Ya, kalau misalnya dikerjakan dan digunakan tenaganya untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk fatwanya teman-teman nanti bisa dilihat di fatwa nomor 112 tahun 112 tahun 2017 tentang ijaroh. Contohnya sewa motor listrik ya, ataupun kos-kosan, kontrakan yang saat ini teman-teman tinggal, itu semua adalah akad ijaroh. Jadi uang bulanan yang tiap hari kalian terima tagihannya dari ibu kos itu adalah ijaroh. Ya, teman-teman harus bayar. Kenapa? Karena ibu kos telah memberikan ruangannya untuk kalian gunakan. Kalian mendapatkan manfaat dari kos-kosan tersebut. Itu berarti yang kalian bayarkan tiap bulan itu namanya ujroh. Gitu ya. Jadi ini misalnya pemilik punya ya tadi kosan. Kosannya digunakan oleh penyewa. Maka penyewa mendapat manfaat. Sudah mendapatkan manfaat, maka penyewa harus memberikan bayaran
ataupun ujroh kepada pemilik barang atas manfaat yang dia terima. Jadi dengan kata lain, ijaroh itu pengalihan manfaat suatu barang dengan kompensasi tanpa pemindahan kepemilikan. Gitu. Jadi teman-teman, misalnya ngekos dari semester 1 sampai semester 8, 4 tahun ngekos di tempat yang sama, bayar terus setiap bulan 500.000. Bukan berarti kosan itu menjadi milik kalian. Enggak, kalau kalian sudah selesai ngekosnya, maka dikembalikan lagi gitu. Karena di dalam ijaroh tidak ada pemindahan kepemilikan. Hanya kepindahan manfaat saja. Oke, itu dari akad ijaroh. Kalian berarti bertindak sebagai mustajir. Nah, sedangkan ibu kos bertindak sebagai mujir. Oke, itu adalah akad ijaroh. Simpel aja, kita langsung kepada akad berikutnya. Akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Ya, jadi misalnya ini pemberi sewa punya motor. Oke, ini adalah motor dari pemberi sewa. Oke, dia punya motor, teman-teman sekalian. Di sini adalah penyewa. Di sini adalah pemberi sewa. Biasanya ini dipakai di lembaga keuangan syariah karena memang secara pengertian juga ini di lembaga keuangan syariah. Oke. Jadi ini adalah LKS, mungkin lembaga multifinance ya, mungkin multifinance yang mengadakan produk IMBT ataupun perbankan. Awalnya ini adalah nasabah ini membutuhkan motor. Sama seperti yang tadi murobahalah. Dia membutuhkan suatu motor untuk digunakan sehari-hari. Tapi dia tidak bisa membeli cash, maka datang ke LKS, ke multifinance. Oke. Kemudian menyebutkan spesifik, oh saya ingin motor seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Sebagaimana yang dibutuhkan oleh nasabah. Misalnya ini. Maka diperjanjikan teman-teman sekalian. Oke. Harganya misalnya 12 juta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai 12 bulan. Berarti nasabah membayar sewa kepada LKS setiap bulannya adalah 1 juta rupiah. Oke. Nah, setelah 12 bulan berjalan, nah di bulan ke-12 ini, bank ataupun LKS menghibahkan motor ini untuk nasabah. Jadi terjadi ke LKS, ya kan? Ya, ketika masa sewa, maka motor ini masih menjadi milik LKS. Nah, setelah 12 bulan berjalan, nasabah menghibahkan. LKS menghibahkan kepada nasabah. Maka yang awalnya milik LKS beralih menjadi milik nasabah. Nah, bisa dengan hibah atau dengan jual beli. Kalau jual beli berarti misalnya bank ataupun LKS menyewakan selama 11 bulan. Oke. Setelah 11 bulan selesai, di bulan ke-12 harga yang disepakati. Jadi misalnya sewa sejuta sampai bulan 11 sudah selesai sewanya, kemudian nasabah membeli. Misalnya harganya 1 juta motor tersebut. Ya. Jadi bisa diakhiri dengan hibah, bisa diakhiri dengan jual beli. Pada dasarnya diawali dengan barang tersebut mengalami perubahan kepemilikan baik melalui cara hibah, LKS menghibahkan, maupun dengan cara jual beli di mana nasabah membeli barang tersebut dari LKS. Oke, itu untuk IMBT, Ijaroh Muntahiyah Bitamlik. Ya, kita langsung masuk kepada akad IMFZ, Ijaroh Mausufah Fidimah. Nah, ini kepanjangannya bisa dilihat di sini. Sebenarnya untuk gampang ya, teman-teman kalau tadi sudah memahami akad salam, maka IMFZ ini adalah akad salam versi ijaroh. Oke, kalau tadi salam adalah jual beli pesanan, kalau IMFZ adalah sewa tapi pesanan. Kalau tadi kita gambarkan orang mau membutuhkan beras, tapi mau dipakainya 5 bulan yang akan datang. Dia pesan dulu berasnya, tapi disebutin, saya mau beras 5 kilo, kemudian penyerahannya tanggal 5 Mei. Nah, itu udah jelas tuh. Ya, waktu kapan digunakan, waktu penyerahannya dan spesifikasinya. Kalau IMFZ, orang mau nyewanya di waktu yang akan datang, maka dari nyewanya mulai dari sekarang nih. Misalnya sebuah sekolah mau study tour gitu kan, akhir tahun.
Maka dari itu sekolah ini mesen dulu nih, sewa dulu mobil. Oke, 5 bulan yang akan datang saya mau mesan bus kapasitas 60 orang, ya. Di dalam bus harus ada kulkasnya, ada TV-nya. Nah, disebutin tuh spesifikasinya. Di mana nanti akan digunakan eh, pada 5 bulan yang akan datang, gitu. Jadi Nah, sama dengan salam, tapi bedanya kalau salam benda yang dipesan, kalau apa namanya, benda yang disewa. Oke, itu ya bisa dipahami ya. Untuk IMFZ dengan salam bedanya hanya pada akadnya. Kalau IMFZ dia sewa untuk masa yang akan datang dengan menyebutkan spesifikasi, sedangkan kalau salam membeli barang untuk masa yang akan datang dengan menyebutkan spesifikasi. Nah, itu dia. Ya, apa aja? Ya bisa motor listrik, bisa bus, bisa, ataupun tempat juga bisa, tergantung, gitu ya. Tergantung objeknya. Yang penting dia akan digunakan di masa yang akan datang. Itu untuk akad IMFZ. Nah, Mohon maaf Pak, ya, ada yang bertanya tuh di chat oke. katanya bayarnya itu tunai di awal Pak. Ya, Untuk IMFZ, IMFZ cash di awal. dibayar di awal. Oke. Kita lanjut ke akad jualah. Sekarang kita masuk ke akad jualah, teman-teman. Jadi akad jualah ini ya sebenarnya mirip ya kepada ijaroh. Mirip kayak ijaroh. Tapi kalau ijaroh itu sudah pasti manfaatnya, sudah pasti pembayarannya. Oke. Contoh, saya meng-hire orang untuk memperbaiki rumah. Nah, karena orang sudah memperbaiki, saya bayar. Nah, kalau ijaroh, dia itu seperti sayembara lah gambarannya. Jadi, misalnya ini adalah A ya, ini adalah B. A bilang, barang siapa yang bisa mendapatkan nasabah 100. Misalnya kerja penuhi, misalnya dapatnya cuma 98. Dapat nggak 10 jutanya? Enggak. Gitu. Walaupun dia sudah berusaha, teman-teman. Walaupun si B ini sudah nyari orang segala macam, tapi karena tidak terpenuhi, maka dia nggak dapat. Ya. Jadi adalah perintah untuk melakukan suatu pekerjaan di mana pekerja akan mendapatkan sebuah sebuah reward apabila pekerjaannya telah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, walaupun dia sudah melakukan, maka tidak akan mendapatkan reward tersebut. Gitu. Oke, itu untuk akad jualah ya. Nah, contohnya misalnya agen asuransi atau agen bank dan lain sebagainya, itu banyak jenis-jenisnya ya. Ataupun nggak harus agen juga, ya kita misalnya juga terhadap teman-teman kita ya. Barang siapa yang bisa menggambar ini, gitu, bisa menggambar dalam waktu 5 jam, maka akan mendapat hadiah 500.000 gitu misalnya. Nah, ada tuh banyak yang gambar, tapi yang selesai cuma satu, ya udah satu itu aja yang dapat. Yang lain kan sudah gambar juga, ya tapi nggak dapat karena tidak bisa menyelesaikan pencapaian yang diinginkan. Gitu. Itu contohnya untuk akad jualah ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bedanya ya. Jadi kalau kami dulu belajar, gambaran paling umum biasanya terhadap dokter gitu. Ya. Jadi kalau misalnya menggunakan akad ijaroh, teman-teman datang ke dokter, ya kan biasanya bayar tuh, biar fee konsultasi kan. Misalnya teman-teman datang ke dokter, bayar fee konsultasi 200, dikasih obat, pasti sembuh atau enggak? Enggak. Tapi tetap teman-teman bayar. Kenapa? Karena ijaroh. Dokter sudah memberikan konsultasi, telah memberikan pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu yang dibayar. Tindakan yang dilakukan oleh dokter. Nah, kalau dokter itu menggunakan akad jualah, teman-teman datang ke dokter, diperiksa, bayarnya kalau sembuh. Misalnya teman-teman datang ke dokter,
oh diperiksa segala macam, dikasih obat, nggak sembuh, nggak usah bayar ke dokter kalau akadnya jualah. Nah, tapi prakteknya kan tidak ada akad jualah di dokter ya. Jadi gambarannya adalah seperti itu. Jualah walaupun telah melakukan kegiatan, tapi pencapaiannya tidak terpenuhi, nggak dapat apa-apa. Kalau ijaroh, ketika telah disepakati, telah berpindah kemanfaatannya, telah dilakukan pekerjaannya, maka berhak mendapatkan fee atau ujroh. Oke, ijaroh sudah selesai ya. Ijaroh, kemudian juga IMBT, ada juga dari IMFZ dan jualah sudah kita selesaikan terkait dengan berarti yang berbasis sewa dan juga jasa telah diselesaikan. Nah, sekarang kita masuk kepada akad wakalah, hawalah atau hiwalah. Nah, ini saya tambahin aja, akad kafalah. Nah, teman-teman sekalian, kalau akad wakalah itu adalah memberikan kuasa kepada orang lain terhadap kewajiban yang pada dasarnya harus kita lakukan. Nah, ini mungkin definisi dalam fatwa ya. Tapi kalau pengertian umumnya ataupun pemahaman umumnya, wakalah adalah memberikan kuasa kepada orang lain sebagai wakil untuk melakukan kewajiban yang pada dasarnya harus kita lakukan atau melakukan perbuatan tertentu yang pada dasarnya harusnya kita lakukan. Contohnya, kita mau ngambil uang di rekening kita. Siapa yang harusnya ngambil? Ya kita. Tapi bisa nggak ngasih kuasa? Bisa. Orang lain mengambilkan uang di rekening kita. Ataupun misalnya kita mau beli makanan kita sendiri. Siapa yang harusnya beli? Ya kita sendiri, orang untuk makan kita sendiri. Tapi bisa nggak kita mengkuasakan kepada orang? Bisa. Gitu ya. Untuk wakalah ini bisa pakai ujroh, bisa bila ujroh. Artinya kita cuma mewakilkan aja ke teman kita misalnya. Tanpa ngasih fee, boleh. Tapi kalau kita kasih fee, ya boleh juga. Maka ada wakalah bil ujroh, ada wakalah doang, tanpa ujroh. Ya. Nah, sekarang ada namanya wakalah bil istismar. Apa wakalah bil istismar? Yaitu kita memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengelola dana. Namanya wakalah bil istismar. Jadi, dana kita harusnya kita yang ngelola. Tapi kita bisa mewakilkan kepada orang lain untuk mengelola dana tersebut agar mendapatkan keuntungan. Itu namanya wakalah bil istismar. Kalau wakalah bil ujroh, apapun ya, dia lebih general. Pokoknya kita mewakalahkan apapun kepada orang lain, tapi karena dia sudah mewakilkan kita, kita kasih fee, kita kasih ujroh. Tapi kalau wakalah doang, ya udah kita hanya mewakilkan suatu perbuatan dan dia melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapatkan fee atau ujroh. Itu wakalah aja, wakalah doang. Nah sekarang, oke, bisa dipahami ya wakalah ya, simpel gitu aja. Kemudian kita masuk kepada hawalah dan kafalah. Sama nggak? Beda, tapi sama-sama berkaitan dengan utang, teman-teman. Hawalah dan kafalah ini sama-sama berkaitan dengan utang. Jadi misalnya hawalah itu A, kemudian B, ini punya transaksi utang piutang. A ini pemberi hutang, ya, pemberi hutang. Ini adalah pengutang. Pengutang ya. Pemberi hutang, pengutang. Nominal 10 juta. Oke. Ini akad hawalah. Jadi utang piutang telah terjadi ya, teman-teman. Cluenya di situ. Utang piutang telah terjadi. Lalu B tidak bisa membayar. Nah, di sini ada C. Maka C membayarkan utang 10 juta tersebut. Maka piutangnya jadi kemana? Ke C. Nah, nanti hubungan hukumnya, hubungan utang piutangnya antara C dan B. Gitu. Artinya ada pengalihan utang di situ. Ya kan? Awalnya A ke B, jadinya B ke C. Gitu. Oke ya? Bisa seperti ini. Ataupun kalau dicontoh-contoh biasanya dia segitiga ya. Utang segitiga. Kalau bisa contoh-contoh. Jadi kalau di contoh-contoh buku-buku, mungkin teman-teman pernah baca juga. A ngutang ke B, memberi utang ke B. A punya utang ke C. C punya utang ke B. Gitu. Akhirnya mereka saling membayar utang gitu. Saling mengalihkan utang. Ataupun misalnya ini nggak ada hubungan ya. Gini aja nih. Oke. B minjem 10 juta dari A.
Tapi A minjem 10 juta dari C, maka B nggak usah bayar ke A, tapi bayar ke C. Gitu. Itu juga bisa. Itu adalah beberapa contoh hawalah. Pada dasarnya sama aja teman-teman. Yang penting di situ ada perpindahan hutang. Gitu ya, dari satu pihak kepada pihak lain. Artinya hutang yang pada dasarnya hanya dua pihak dialihkan kepada orang lain. Itu adalah akad hawalah. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Nggak ada. Utang nggak ada tambahan. Ya. Apakah utangnya ada biaya tambahan? Tidak ada. Tidak boleh ada tambahan pada utang piutang. Ya. Sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan kemarin. Kullu qardin jarro manfaatan atau jarro naf'an fahuwa riba. Jadi riba kalau ada tambahan. Karena ini kan utang piutang. Yang mana akadnya adalah qard. Jadi tidak boleh ada tambahan pada saat pengalihan. Nah, pertanyaannya kok di sini ada hawalah bil ujroh? Nanti sabar dulu. Kita bahas akad kafalah baru setelah itu kita bahas hawalah bil ujroh. Oke, sekarang kita akad kafalah ya. Akad kafalah, teman-teman sekalian, ini berbeda dengan akad hawalah. Terjadi sebelum utang diserahkan. Oke, misalnya A, B, C. A ini orang yang punya duit. B orang yang mau minjem duit. Tapi A nggak percaya sama B. B ini tukang pinjam duit. Soalnya, maksudnya orang yang nggak punya duit. Nggak mungkin lah. Kayaknya kalau B saya pinjemin, ya udah berarti saya sama aja hibah gitu. Misalnya gitu ya. Jadi A nggak mau minjem, nggak mau minjemin. Tapi B ini punya teman orang tajir, orang kaya. Si C namanya. Maka C bilang, udah kasih aja tuh si B utang, tenang aja deh. Dia pasti bayar kok gitu. Kalau misalnya si B nggak bayar, lu ambil dah uang gue. Nah gitu. Itu kata C. Jadi C ini namanya kafil, penanggung. Oke. Nah ini adalah yang berhutangnya. Makful anhu. Orang yang ditanggung. Ya. Sedikit berbeda dengan hawalah. Kalau hawalah sudah terjadi utang, nggak bisa bayar, hutangnya dialihkan. Ataupun ada hutang telah terjadi, kemudian hutangnya dialihkan. Itu hawalah. Kalau kafalah, pada proses hutang piutang. Karena B ini tidak diserahkan, maka dari itu ada penanggung. Nah, penanggung inilah yang disebut dengan kafil. Oke, akhirnya si A memberikan utang. Gitu. Nanti utang ini punya siapa? Ya tetap punya B. Kapan utang ini beralih? Ketika B tidak bisa membayar, maka kafil nanti yang akan membayarkan. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ini mirip dengan akad rohan yang sudah kita jelaskan kemarin. Kalau rohan, kan sama tuh kemarin ya. Ada orang yang mau berhutang, nggak dikasih. Maka dia ngasih barang. Nah, kalau ini, dia mau berhutang, nggak dikasih. Maka dia memiliki jaminannya berupa reputasi temannya. Nah, gitu ya. Atau disebut dengan personal garansi. Personal garansi adalah kafalah. Oke? Itu adalah penjelasan dari akad kafalah dan hawalah. Nah, pertanyaannya sekarang, itu kok di dalam slide ada kafalah bil ujroh, ada hawalah bil ujroh. Padahal akadnya adalah utang piutang gitu. Ada utang piutang di situ yaitu qard. Di mana qard nggak boleh ada tambahan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ketika terjadi perpindahan ya, perpindahan ataupun penanggungan ini kan ada risiko yang ditanggung toh. Ya nggak? Jadi misalnya ini si C ada risiko nggak reputasi dia hancur karena sudah menyatakan bahwa B ini bisa bayar? Coba, ada yang mau komen nggak? Jadi misalnya nih, kalian punya teman gitu ya, punya dua teman. Satu mau ngutang, satu yang mau memberi utang. Nah, si orang yang mau ngasih utang ini nggak mau ngasih uang ke teman-teman kalian karena kayaknya orang ini nggak bisa bayar. Nah, terus kalian bilang nih kepada yang mau beri utang, tenang aja, kasih aja utangnya, dia pasti bayar kok. Nah, seandainya si teman kalian tidak membayar, ada reputasi nggak
yang hilang dari kalian? Ada, Pak. Nah, ya, berpengaruh kan kepada reputasi karena kalian yang menanggung. Maka dari itu, karena ada yang dipertaruhkan tersebut, maka dia berhak mendapat ujroh atas hal tersebut. Bukan terhadap utangnya. Kalau terhadap utangnya mah nggak usah. Jadi misalnya ya, contohnya, B nggak bayar. Oke? Maka yang nanggung C. Misalnya tadi 10 juta. Berapa utang B ke C? Ya 10 juta juga. Tapi karena ada risiko reputasi tersebut, maka B kemudian membayar ujroh kepada C. Nah, gitu. Begitu juga hawalah, sama. Karena dia menanggung utang tersebut, ada risikonya dia. Gitu ya. Maka dari itu, yang ditanggung apa? Ya risiko tersebut, ujrohnya. Atas risiko ataupun disebutnya dengan jah. Ya. Nah, sedangkan court-nya, pengalihan utangnya ya tetap 10 juta, tidak boleh ada tambahan. Nah, seperti itu. Oke, jadi di hawalah dan kafalah pada dasarnya hanya pengalihan, sedangkan kalau kafalah tadi hanya penanggungan. Boleh nggak tanpa ujroh? Ya boleh juga, gitu. Jadi misalnya nggak apa-apa, si C juga nggak masalah kalau misalnya dia nanggung tanpa ada fee, ya nggak masalah kalau memang tidak ada ujroh. Tapi ketika dimintakan ujroh itu boleh. Yang penting ujroh tersebut tidak dikaitkan dengan utang. Nah, itu poin pentingnya. Ujroh tidak dikaitkan dengan utang. Oke, teman-teman sekalian, itu untuk wakalah, kafalah, dan hawalah. Kita sekarang masuk kepada bagian terakhir, yaitu akad hibah. Oke ya, kita sekarang masuk kepada akad terakhir tentang akad hibah, yaitu akad memberikan harta atau benda kepada orang lain tanpa imbalan. Ya, itu adalah hibah, teman-teman sekalian. Hibah pada dasarnya tak bersyarat, tapi ada hibah bersyarat atau hibah bisyarat. Nanti teman-teman bisa baca di bukunya Fikih Muamalah, karya dari Profesor Dr. Jai Mubarak dan Profesor Dr. Hasanuddin. Gitu. Jadi di situ disebutkan ada beberapa jenis hibah bersyarat. Nah, ini silahkan nanti teman-teman bisa didalami ya. Ada 4 nih. Kalau hibah tidak bersyarat, ya clear gitu ya. Kalian memberikan harta benda kepada orang lain tanpa imbalan, itu hibah. Clear, selesai. Nah, ada hibah bersyarat. Kita coba ulik satu persatu ya. Yang pertama, al-umroh. Pemberian manfaat atas benda dari satu pihak kepada pihak lain. Apabila salah satu pihak meninggal, maka objek dikembalikan kepada ahli waris pemilik. Contoh, ini A, ini B. Ini pemilik rumah. Rumah dihibahkan kepada B. Oke. Nah, syaratnya adalah kalau A wafat, maka rumah dikembalikan kepada ahli warisnya A. Kepada anaknya, kepada istrinya, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kalau B wafat, maka rumah dikembalikan kepada ahli waris dari pemilik. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ini hibah bersyarat al-umrah. Al-umrah ya. Jadi ketika pemberi hibah ataupun penerima hibah wafat, objek hibah dikembalikan kepada ahli waris dari pemilik. Itu untuk hibah yang pertama, al-umrah. Nah, sekarang kita masuk kepada hibah yang kedua, yaitu ar-rukbah. Ya. Ar-rukbah, kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah bahwa objek hibah menjadi pemilik yang masih hidup. Oke, jadi misalnya A pemilik rumah, B penerima hibah rumah. Bagaimana statusnya? Statusnya nanti akan berpindah ketika, ya, jadi ini dihibahkan dulu kepada B. Oke. Nah, nanti yang masih hidup di antara kedua ini akan menjadi pemilik ini secara permanen. Jadi misalnya yang wafat B, maka ini rumah menjadi milik A. Kalau yang meninggal A, maka ini menjadi milik B. Gitu. Itu adalah ar-rukbah. Nah, sekarang kita masuk kepada al-maninah. Hibah dengan konsep ariah. Jadi kalau yang
dijelaskan di dalam buku tersebut bahwa hibahnya ini mirip kayak akad ariah, menggunakan teori pinjaman barang ariah, yang mana B hanya mendapatkan manfaat atas rumah. Jadi dia menghibahkan rumah, tapi yang berpindah itu hanya manfaat atas rumah tersebut. Itu al-maninah. Jadi mirip kayak ariah ya. Pinjem aja, pinjem barang aja. Hanya manfaat tanpa imbalan, eh, hanya mendapatkan perpindahan kemanfaatan atas barang tanpa kepindahan kepemilikan. Tapi tidak ada bayaran. Kalau ujroh tadi memang manfaatnya berpindah, tapi pertanyaannya kalau ijarah itu ada bayarannya, ada fee-nya, ada ujrohnya. Nah, kalau maninah tidak ada. Yang terakhir adalah at-tanahud. At-tanahud adalah gambarannya ya, teman-teman sekalian. Jadi di sini misalnya kelompok motor nih, kelompok motor ya mau touring ke Surabaya. Misalnya ada 5 orang, oke? 5 orang, di antaranya itu kepala motor. Oke, ini 5 orang mau motoran ke Surabaya. Jadi mereka masing-masing ngumpulin nasi, kopi, gitu ya. Ada yang bawa telur, ada yang bawa mie, ada yang bawa lain-lain sebagainya. Dikumpulin menjadi satu dalam konsep hibah. Jadi masing-masing saling menghibahkan, dikumpulkan menjadi satu, yang mana nanti akan dibagikan ke 5 orang ini lagi dengan mekanisme tertentu yang disepakati. Oke, seperti itu konsepnya. Jadi tadi ya, ada yang bawa nasi, udah dijadiin satu. Ada yang lainnya bawa kopi, ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa orek tempe, ada yang bawa sate dan lain sebagainya. Mereka saling menghibahkan tuh, udah dihibahin jadi satu, dipegang oleh satu orang, oleh sekelompok orang, gitu ya. Bukan sekelompok, oleh salah satu pihak gitu ya. Misalnya dari 5 orang tadi tunjuk satu, dia yang megang semua. Nanti sampai waktu tertentu misalnya disepakati akan dibagikan di 50% perjalanan. Ya udah, nanti mekanismenya diatur. Misalnya semua jadi dapat nasi, semua jadi dapat orek, semua dapat sate dan sebagainya. Gitu ya. Jadi masing-masing menyerahkan hartanya, dikumpulkan di dalam satu grup, nah kemudian dibagikan untuk mereka masing-masing lagi, tapi dengan mekanisme yang disepakati. Nah, ini mirip dengan pengelolaan dana pensiun, gitu ya. Makanya dana pensiun disebut dengan dana tanahud. Nah, selain itu, teman-teman sekalian, di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa ada perbedaan nih antara hibah, sedekah, hadiah, dan atoya. Kalau hibah memberikan harta tanpa imbalan, ya udah hanya memberikan. Kalau sedekah memberikan harta dengan tujuan menambahkan ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan keimanan dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita ketika mengeluarkan harta itu punya tujuan. Dengan saya mengeluarkan harta ini, semoga saya bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Sedekah hadiah, pemberian harta dalam rangka penghormatan atau menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Jadi misalnya kita punya bos gitu ya, ataupun punya teman yang kita hormati, kemudian kita kirim kepada mereka hadiah ketika lebaran gitu, untuk ya bentuk rasa hormat kita, bentuk rasa sayang kita, bentuk rasa perhatian kita kepada orang lain. Nah, itu adalah hadiah. Dan ada juga yang disebut dengan atoya. Jadi atoya itu pemberian hadiah kepada orang yang sedang sakit. Jadi misalnya kalau teman-teman kalian sakit gitu di rumah sakit, biasanya kan kita pada nyegukin bareng-bareng, kita kasih buah dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari atoya. Oke? Oke, itu aja tentang hibah. Selanjutnya sudah berakhir ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pada malam hari ini tentang akad-akad dasar. Yang tadi pertama berbasis jual beli, ada murabahah, ada salam istisna, dan juga terakhir ada sorf.
Kemudian di dalam basis sewa menyewa juga di situ kita sudah menjelaskan tentang akad ijarah muntahiyah bitamlik, ijarah mausufa bidzimmah, dan juga akad jualah. Dan tadi akad-akad tambahan ada seperti akad wakalah, wakalah bil ujroh, hawalah bil ujroh, kafalah dan kafalah bil ujroh. Dan yang terakhir kita juga telah membahas salah satu akad tabarruk, yaitu akad hibah serta perbedaannya dengan hadiah, atoyah, dan juga sedekah. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rifki atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan raise hand-nya ataupun melalui chat. Oke, sudah ada, yaitu Wahyu. Silakan kepada Wahyu. Disilakan. Tes, tes, tes. Oke, Pak, izin bertanya ya, Pak. Ya, silakan. Jadi saya mau menyinggung kembali soal akad tentang tukar ini mata uang. Nah, Oke. di situ kan dijelaskan bahwasanya dalam pertukaran itu harus dengan secara takobut atau dalam artian tunai. Tapi gimana kalau semisal dari kedua belah pihak itu saling ridho ketika mereka berdua menunda di selain waktu itu gitu. Ya, ya. Baik. Terima kasih, Wahyu. Pertanyaannya boleh nggak kalau misalnya mereka sepakat untuk menunda pembayaran? Jawabannya berarti mereka bersepakat untuk riba gitu aja. Nggak boleh, ini ketentuan yang memang sudah ada aturannya. Karena di dalam hadis itu seperti itu. Kalau memang satu kelompok satu jenis, maka harus tunai. Satu kelompok satu jenis harus tunai dan sama. Tapi kalau satu kelompok beda jenis, maka hanya tunai. Nah, gitu. Tidak ada toleransi untuk menundanya. Karena kalau sama-sama tunda, mereka sepakat untuk menunda, berarti mereka bersepakat untuk melaksanakan riba, gitu ya. Jadi dalam konteks ini tidak ada tidak ada toleransi dengan dalam bentuk keridoan. Karena aturannya memang harus seperti itu, gitu ya. Jadi untuk konteks ini tidak bisa, tetap harus tunai dalam rangka perubahan mata uang, pertukaran mata uang yang berbeda jenis tapi satu kelompok harus tunai, tapi kalau satu kelompok satu jenis harus tunai dan harus sama. Begitu, Wahyu. Oke, Pak, terima kasih atas jawabannya sudah sangat jelas. Keren, Pak. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bisa melalui chat atau aktifkan raise hand-nya. Baik, Pak, sepertinya sudah jelas, cukup jelas. Teman-teman, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat yang akan dipimpin oleh Lia Indayanti kepadanya, disilakan.
Baik, teman-teman silakan untuk menyalakan kameranya sebagai dokumentasi. Oke, kita dokumentasi ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Hmm, Oke. Eh, untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah kita cukupkan saja? Baik, terima kasih kepada Pak Rifki Abkori selaku pemateri kita pada malam hari ini dengan tema akad-akad dasar dalam keuangan syariah. Yang mana tadi kita sudah membahas mengenai akad murabahah, salam, istisna, sarf, ijarah, IMBT, IMFZ, jualah, wakalah, hawalah, kafalah, dan hibah. Untuk kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama mengenai akad murabahah. Murabahah itu adalah akad jual beli di mana penjual itu menegaskan harga yang ingin diberikan kepada pembelinya dan harga dari dia membeli barang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada akad salam. Akad salam itu adalah bentuk pesanan yang dimana waktu pengambilannya itu ditentuin. Jadi, misal kalau misal kita pesan atau contohnya seperti e-commerce itu tapi harus secara bayarnya tunai atau bayar di awal pada saat akad. Terus kalau misalnya nggak sesuai atau kurang dari barang yang sudah ditentukan di awal, maka penjualnya itu harus mengadakan dengan spesifikasi yang sama. Nah, Kak, bedanya yang satu lagi itu ada istisna. Kalau istisna itu hampir sama sama salam, tapi bedanya dia pakai kemampuan. Kalau salam itu tidak pakai keahlian. Kemudian sorf itu jual beli mata uang. Dan jual beli mata uang ini harus tunai sesuai dengan Fatwa 28 tahun 2002, di mana dia itu adalah pertukaran valuta asing. Contohnya mata uang asing atau dengan mata uang domestik. Oke, yang selanjutnya itu ada akad ijaroh atau sewa. Ijaroh ini bisa menggunakan barang ataupun tenaga. Nah, sesuai dengan Fatwa 112 tahun 2017, pengertian ijaroh itu akad sewa antara mukjir dan mustajir untuk mempertemukan manfaat dan mendapatkan ujroh. Selanjutnya itu ada akad IMBT. IMBT itu akad sewa disertai dengan adanya janji oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian di akhir sewa, objeknya itu akan pindah kepemilikan kepada nasabah, bisa melalui hibah ataupun dengan akad jual beli. Kemudian ada lagi IMFZ. Ini itu dia mirip sama akad salam, tapi dia versi ijaroh. Jadi kayak sewa atas manfaat barang atau jasa seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Rifki. Kalau misalnya kita mau study tour itu kita menyewa bisnya. Tuh. Kemudian ada akad jualah atau yang biasa kalau dulu kita sebut itu seperti sayembara. Akad jualah ini itu adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Contohnya seperti agen asuransi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian ada akad wakalah, hawalah, dan kafalah. Wakalah ini adalah memberikan kuasa kepada orang lain sebagai wakil dalam melakukan sesuatu. Wakalah itu bisa pakai ujroh atau enggak. Dan wakalah itu ada wakalah bil istimat atau mengelola dana untuk keuntungan. Biasanya ada di lembaga keuangan syariah. Terus kemudian ada hawalah. Hawalah itu pengalihan utang yang kemudian kafalah. Kalau kafalah itu ada jaminannya, yaitu jaminannya itu orang. Kalau terakhir itu ada akad hibah.
hibah itu seharusnya nggak bersyarat atau tanpa imbalan, tapi dari dalam buku muamalah itu ada juga hibah yang bersyarat. Hibah bersyarat itu yang telah dijelaskan tadi itu ada 4, ada al-umrah, al-rukbah, al-maninah, dan at-tanahud. Itu sebagai kesimpulan pada kajian malam hari ini yang telah disampaikan oleh Pak Rifki Abu Qori Naji SHMH CBLC. Kemudian untuk teman-teman, terima kasih yang telah menghadiri kajian pada malam hari ini. Kita telah mendengarkan materi yang sangat bermanfaat tentang akad-akad dasar dalam keuangan syariah yang diawali pada hari Selasa kemarin pada tanggal 14 dan hari ini dilanjutkan mengenai tema yang sama. Kemudian teman-teman besok kita masih melaksanakan kajian intensif untuk apa namanya kayak membantu materi untuk ujian komprehensif. Untuk besok materinya itu adalah tentang untuk pada tanggal 16 Januari Ya. itu materi tentang hal-hal yang dilarang dalam keuangan syariah yang insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 7 seperti hari ini dan kemarin dan dilanjutkan sampai tanggal 19 Januari nanti. Jadi teman-teman jangan lupa hadir untuk besok sampai tanggal 19. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.